Dalam buku-buku sejarah dunia, kita selalu diajarkan bahwa kemajuan peradaban modern hari ini bersumber dari satu peristiwa besar di Eropa, masa Renaissance. Sebuah era di mana bangsa Eropa mendadak bangkit melahirkan matematikawan, astronom, dan dokter jenius yang mengubah dunia. Namun, pernahkah Anda merasa ada yang ganjil dari narasi tersebut? Bagaimana mungkin sebuah benua yang selama ratusan tahun tenggelam dalam era kegelapan atau Dark Age tiba-tiba bisa melompat begitu jauh dan menemukan sains modern secara mandiri? Di balik sejarah mega barat ada sebuah tuduhan besar yang terus diperdebatkan hingga hari ini, bahwa kebangkitan sains barat sebenarnya bukanlah murni kejeniusan mereka, melainkan hasil mencuri dan mengklaim karya para ilmuwan muslim tanpa penisbian. Apakah ini sekedar teori konspirasi untuk menghibur diri, ataukah ada bukti sejarah otentik yang membuktikannya? Mari kita bedah mitos dan faktanya. Untuk memahami akar dari perdebatan ini, kita harus mundur ke abad ke-12 di kota Toledo, Spanyol. Saat wilayah-wilayah Islam di Andalusia perlahan jatuh ke tangan kerajaan Kristen Eropa, para cendekiawan barat tidak hanya menemukan tanah dan bangunan, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Perpustakaan-perpustakaan Islam yang megah. Disinilah terjadi peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai gerakan penerjemahan Toledo. Ratusan penerjemah Eropa berbondong-bondong mendatangi Toledo dan Sisilia. Selama puluhan tahun, mereka menerjemahkan ribuan manuskrip sains Islam mulai dari kedokteran Ibnu Sina, Al-Jabar Al-Khwarizmi, hingga Optik Ibnu Al-Haytham dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Karya-karya terjemahan inilah yang kemudian menjadi kitab suci kurikulum pertama di universitas tertua Eropa seperti Oxford, Paris, dan Bologna. Tanpa perpustakaan Islam ini, Eropa tidak akan pernah mengenal metode ilmiah, rumus matematika rumit, atau peta astronomi yang presisi. Namun, disinilah masalah utama dimulai. Ketika naskah-naskah Arab diterjemahkan ke bahasa Latin, terjadi fenomena penyampaian sejarah yang sangat masif. Nama-nama ilmuwan muslim mulai dilatinkan agar terdengar lebih Eropa. Ibnu Sina diubah menjadi Avicenna, Ibnu Rus menjadi Averroes, Al-Zahrawi menjadi Albucasis, dan Jabir Ibnu Hayyan menjadi Geber. Lama-kelamaan, identitas keislaman dan asal-usul timur dari ilmu tersebut mulai mengabur bagi pembaca di Eropa. Lebih parah lagi, ketika mesin cetak ditemukan di Eropa pada abad ke-15, banyak penulis dan ilmuwan Renaissance yang mengutip, menyalin, bahkan menggunakan diagram serta teori ilmuwan muslim ke dalam buku mereka tanpa mencantumkan sumber aslinya sama sekali. Sebagai contoh, diagram astronomi milik astronom muslim Ibnu Al-Satir ditemukan memiliki kemiripan yang hampir identik dengan diagram heliocentris milik Nicolaus Copernicus, lengkap dengan kesalahan matematika yang sama persis. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya memunculkan sangkaan keras bahwa Barat sengaja mencuri sains Islam dan menghapus jejak pemilik aslinya. Lalu, bagaimana sejarah objektif memandang peristiwa ini? Apakah benar ilmu pengetahuan Barat murni hasil pencurian? Mari kita bedah dari sisi mitosnya terlebih dahulu. Mengaitkan seluruh kemajuan Barat sebagai pencurian murni adalah sebuah mitos. Dalam dunia akademis abad pertengahan, konsep hak cipta atau copyright atau standar citasi seperti zaman sekarang belum pernah ada. Selain itu, para ilmuwan Eropa tidak sekedar menjiplak, mereka menguji ulang, mengembangkan, dan memformulasikan teori-teori tersebut ke dalam metode industri dan teknologi baru yang akhirnya melahirkan revolusi industri. Namun, mari kita lihat dari sisi faktanya, bahwa ilmu pengetahuan Barat dibangun atas fondasi karya ilmuwan muslim yang seringkali disengaja untuk tidak diakui secara adil, adalah fakta sejarah yang tak bantah. Sejarah populer Barat selama bertahun-tahun menciptakan narasi seolah-olah sains melompat langsung dari Yunani kuno ke Eropa Renaissance, sambil secara sengaja mengabaikan kontribusi peradaban Islam selama 800 tahun sebagai era pengisi kosong belaka. Ilmu pengetahuan bukanlah milik satu bangsa, agama,
atau peradaban tertentu. Barat tidak menemukan sains dari ruang hampa, sebagaimana ilmuwan Muslim masa lalu juga tidak memulai semuanya dari nol. Mereka menyerap ilmu dari Yunani, Persia, dan India, lalu menyempurnakannya. Pelajaran terbesar bagi kita hari ini bukanlah untuk terus meratapi karya masa lalu yang diklaim pihak lain, melainkan menyadari bahwa peradaban yang memimpin dunia adalah peradaban yang paling menghargai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda sejarah sains di sekolah-sekolah kita perlu ditulis ulang secara lebih adil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.